Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Priyadi dari semester 3 ruang 4 akan menjelaskan historiografi Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi. Bagaimana teorinya? Mari kita dengarkan. Historiografi Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama atau para penyebar agama Islam. Mengenai kapan dan siapa pembawanya, terdapat beberapa teori yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya, proses dan perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia itu menurut Ahmad Mansur, seorang sejarawan, yaitu Ahmad Mansur Surya Negara, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Mekah, dan yang ketiga, teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Apa itu teori Gujarat? Teori Gujarat berpendapat masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, dari daerah Komba, daerah India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini juga diperkuat dengan teori, yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu bernama Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi, yang mempunyai corak Gujarat. Pendukung teori Gujarat antara lain seperti tokoh yang bernama W.S. Thompson, Bernard H.F. Riggs. Para ahli yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu pada adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah ke Perlak pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo menceritakan sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan agama Islam. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, pembawanya dari Arab atau juga tepatnya dari Mesir. Dasar teori ini yaitu terdapat perkampungan Islam. Dasar teori ini yaitu pada abad ke-7, tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab yang dikenal sebagai kampung Pekojan. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan Arab di Kanton sejak abad ke-4, hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Nah, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada abad itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat, Hindia menganut mazhab Hanafi. Nah, sehingga kalau melihat gelar raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar berasal dari Mesir, maka pendukung teori Mekah ini adalah cocok. Mengapa demikian? Karena menggunakan mazhab Syafi'i, yaitu yang ada di Mesir. Nah, pendukung teori Mekah adalah seperti Hamka, kemudian Van Leeuwen, kemudian Theo Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya agama Islam yang terjadi sejauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya abad ke-7. Yang berperan besar dan masuknya agama Islam ke Indonesia adalah bangsa Arab itu sendiri. Nah, setelah kita membahas teori Gujarat dan teori Mekah, maka teori yang ketiga yaitu teori Persia. Apakah teori Persia? Apakah teori Persia itu? Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran.
Dasar teori ini kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung, yang sangat dihormati oleh Syiah Islam yang ada di Iran dan di Sumatera Barat. Sebagai peringatan tersebut juga ada yang dikenal dengan upacara tabui atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran yaitu Al-Halaj juga merupakan pendukung dasar adanya teori Persia, penggunaan istilah bahasa Iran dan mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi, harokat juga merupakan dasar adanya teori Persia ini. Buktinya apa? Teori Persia yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi yang ada di Gresik. Terus juga ada perkampungan Islam yang ada di Leran Gresik. Pendukung teori Persia ini seperti ada namanya Umar Husain, kemudian juga ada Husain Jayadiningrat. Kesimpulannya, adanya ketiga teori tersebut masing-masing mempunyai kebenaran dan kelemahan. Maka dari itu, ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan terpenting dalam penyebaran agama Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat, India. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan cara damai melalui beberapa jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, jalur pendidikan, dan jalur kebudayaan atau pementasan. Pedagang-pedagang ini bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut, selain bergaul, mereka menyebarkan agama Islam sehingga menyebarlah agama Islam di Indonesia. Di antara pedagang-pedagang tersebut ada yang menetap, ada juga yang mendirikan perkampungan seperti perkampungan Kapojan. Kemudian juga ada perkampungan perdagangan, menyebabkan interaksi semakin sering, bahkan ada yang sampai menikah, yang sering disebut dengan asimilasi, dan menyebar atau difusi agama Islam ke seluruh Indonesia dengan cepat melalui perdagangan dan perkawinan. Perkembangan agama Islam dengan cepat menyebabkan munculnya tokoh-tokoh ulama atau mubaligh dengan menyebarkan agama Islam dengan cara pendidikan atau mendirikan pondok pesantren. Selain itu juga melalui jalur-jalur perdagangan, jalur pendidikan, juga ada jalur kebudayaan atau kesenian. Contohnya melalui pertunjukan gamelan, juga ada dengan pertunjukan wayang. Sehingga menyebarkan agama Islam lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia melalui kebudayaan dan kesenian pada saat itu. Proses penyebaran Islam di Indonesia atau proses Islamisasi tidak lepas dari peranan para pedagang, para mubaligh atau para ulama, para raja, para bangsawan, dan para adipati. Di Pulau Jawa yang tergabung dalam kelompok para mubaligh atau ulama, yang tergabung dalam kelompok para wali atau yang sering dikenal dengan wali songo, yang menyebarkan Islam dengan damai dan dapat diterima oleh orang Jawa dan seluruh Nusantara. Siapa saja para wali yang berperan besar penyebaran Islam di Pulau Jawa dan di seluruh Nusantara? Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim dengan nama asli Syekh Maghribi. Yang kedua ada Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang dengan nama asli Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat yang bernama asli Syarifuddin. Yang kelima Sunan Giri dengan nama asli Raden Paku. Yang keenam Sunan Kudus yang bernama asli Syekh Ja'far Shadiq. Yang ketujuh Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Mas Said. Yang kedelapan Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said. Dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati yang bernamakan asli Syarif Hidayatullah. Maka sejak itulah melalui jalur perdagangan, jalur pendidikan, jalur kesenian dan budaya, Islam dapat menyebar cepat di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video-video terbaik Islami lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.